dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ajay yang sudah lama tidak muncul ke permukaan. Buat seluruh sahabat dimanapun berada, sampurasun, salam sehat selalu. Hari ini kita akan coba ngobrolin tentang MBG loh. Salah satu program Astacita dari pemerintahan sekarang. MBG teh singkatan dari makan bergizi gratis. Untuk program makan bergizi gratis, saya sangat setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi. Kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Di mana Kang Deddy menyarankan agar kasihkan saja uangnya kepada orang tua siswa, biar orang tua nanti yang menjalankan. Yang pastinya orang tua akan lebih paham dan mengerti kebutuhan apa untuk anaknya. Dan itu sangat relevan mengingat penyaluran akan lebih cepat dibandingkan dengan saat ini hanya sekian persen. Ya, salah satu contoh lah di kecamatan Teluk Jambe Barat ini untuk tingkat SMP saja baru hanya 2 SMP yang mendapatkan. Berarti kan selama ini cukup lamban dalam penyaluran. Coba kalau misalkan disampaikan kepada orang tua siswa, pastinya itu akan lebih cepat. Dan pemantauan itu diserahkan kepada pihak sekolah. Itu pasti akan lebih efektif. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Kalau misalkan porsi masak banyak, pastinya itu akan mempengaruhi dari kualitas masakan itu sendiri. Kalau misalkan masak 1000 porsi, pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Dan itu sebetulnya yang dikhawatirkan, yang akan menimbulkan dampak. Karena apa? Nasi yang masih panas kemudian disimpan, nah dikirim pada saat jam makan siang. Nah mungkin salah satu yang selama ini banyak kejadian itu adalah seperti itu. Ya mungkin ini juga hanya masukan lah dari kami, terutama dari warga, bahwa untuk mempercepat program ya yang diusung oleh Presiden Pak Prabowo Dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara-saudara sekalian. Bahwa untuk MBG lebih efektif kalau misalkan diberikan kepada orang tua siswa dibandingkan dengan program dapur umum. Karena apa? Lebih cepat, sekali lagi itu lebih cepat. Kalau sekarang kan bisa dibilang semuanya nunggu dapur umum, dapur yang disediakan yang legalitasnya masih ya bisa dibilang bentukan dadakan. Kalau yang sudah berjalan mungkin yang dilaksanakan dari pihak angkatan itu efektif karena memang mereka sudah punya dapur umum tersendiri dan sudah terbiasa. Namun di lain sisi kalau misalkan yang sifatnya mendadak itu kan riskan juga. Ada beberapa hal yang memang harus dievaluasi dari itu. Ya, mudah-mudahan saja program ini bisa cepat berjalan dengan baik, khususnya kepada mereka-mereka yang berada di pelosok di pedesaan. Karena kalau untuk di perkotaan saya yakin terkait gizi itu mereka sudah sangat paham. Ya, mereka harus apa itu mereka itu sudah paham. Beda lagi dengan mereka yang ada di perkampungan yang kadang-kadang mungkin orang tuanya pagi-pagi sudah berangkat ke sawah, ada yang ke kebun dan lain sebagainya, tidak sempat mempersiapkan bekal buat anaknya. Dan itu
bisa menjadi salah satu prioritas buat pemerintah. Oke ya teman-teman semua, sekali lagi terkait MBG yang memang selama ini menjadi program prioritas untuk pemerintahan sekarang lah, itu segera terrealisasikan dan dampaknya juga bisa kita lihat seperti apa. Karena banyak cerita yang saya dengar dari beberapa warga yang anaknya tidak suka makan nasi, itu jika dipaksakan dengan seperti itu akan sayang gitu. Itu akan terbuang gitu nasinya. Beda lagi cerita dengan yang lainnya. Kemudian menu juga sama, itu juga harus diperhatikan. Tapi ada komponen yang harus beli. Menurut saya komponennya diambilnya terlalu banyak. Diambil beli sendok, diambil beli tempatnya, ya kan? Dan makannya dibikin seragam. Kalau misalkan anaknya tidak suka ini, kemudian menunya seperti ini, itu sulit, pasti tidak akan diterima. Dan mungkin itu akan jadi yang mubazir juga. Ini adalah konsekuensi di mana penerima manfaat itu harus betul-betul kita data, kita sesuaikan supaya apa yang memang tujuannya baik ini berdampaknya itu positif. Jangan sampai tujuan dari pusatnya itu bagus, setelah sampai ke bawah lain lagi ceritanya. Nah ini yang tidak kita harapkan ya. Pada dasarnya apapun tujuannya, selama itu memang bagus untuk masyarakat pasti mendukung, masyarakat pasti support. Karena mungkin salah satu tujuan MBG adalah untuk memenuhi gizi ya anak-anak, terutama generasi muda yang akan datang. Kalau gizinya bagus, pola makannya teratur dan lain sebagainya, pasti akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Tapi kalau misalkan kita programnya hanya asal-asalan, kemudian impact dari itu kurang begitu terasa, manfaatnya kurang begitu, nah ini adalah salah satu yang harusnya bermanfaat jadi kurang bermanfaat, yang harusnya tepat sasaran jadi tidak tepat sasaran. Mungkin ini yang sebetulnya yang harus diperbaiki, yang harus digarisbawahi ya. Tujuannya sudah bagus, aplikasinya yang kurang bagus, itu juga mungkin akan kesannya jadi apa ya, kesannya jadi kurang bagus lah. Oke ya teman-teman semua, sahabat yang aja dimanapun berada, ya pada dasarnya kita semua sangat setuju lah dengan program makan bergizi gratis ya. Cuma itu tadi ya minimal harus dievaluasi lagi, karena untuk saat ini penyalurannya bisa dibilang kalau untuk di yang jauh dari perkotaan itu hanya baru 10% gitu kan. Beda lagi mungkin dengan kota-kota yang menjadi rujukan, yang menjadi prioritas ya, karena apa ya, seluruh siswa, seluruh pelajar itu kan aset bangsa yang harus disamaratakan ya kan. Kalau yang ini sudah dapat, yang ini enggak. Kalau yang ini misalkan dikedepankan, yang ini enggak, ya nantinya dampaknya akan ada kecemburuan sosial karena tidak meratanya program, yang dapat, yang enggak gitu kan. Bahkan seolah-olah dipilih mana nih yang harus didahulukan, wah ini mah nggak usah ya kan. Itu juga kan kurang bagus. Maka dari itu mudah-mudahan saja pemerintah segera menyamaratakan program yang memang tujuannya baik lah, program yang sudah diwacanakan dari mulai zaman kampanyenya Bapak Presiden ya. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Oke, sahabat Kang Aja dimanapun berada, sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi di
pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.